pertarungan-pertarungan antara karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece merupakan salah satu pertarungan yang sangat menarik dan banyak ditunggu oleh para lovers. Meskipun begitu, ada beberapa pertarungan seru, namun belum diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam cerita One Piece, baik di manga maupun animenya. Seperti contohnya pertarungan Sakazuki Akainu melawan Aokiji Guzan dan Borsalino Kizaru melawan Silver Rayleigh. Nah, sedikit flashback, saat kelompok bajak laut topi jerami berada di Sabaody, ada momen di mana para anggota bajak laut topi jerami sedang diburu oleh angkatan laut. Ketika itu, sekelas Laksamana Kizaru pun ikut memburu mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, angkatan laut juga mengerahkan Pacifista. Beruntung anggota bajak laut topi jerami diselamatkan oleh Silver Rayleigh. Berkat Rayleigh, Kizaru tidak berhasil menangkap mereka. Nah, apa jadinya jika saat itu yang turun tangan langsung adalah seorang Fleet Admiral Akainu? Mampukah sekelas Fleet Admiral Sakazuki Akainu mengalahkan Silver Rayleigh? Mengingat karena Kizaru saja tidak berhasil mengalahkan Silver Rayleigh ketika itu. Ya, pembahasan kali ini Mimin akan membahas pertarungan antara Sakazuki Akainu melawan Silver Rayleigh. Siapakah yang akan menang? Dan tanpa basa-basi, berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Nah, ada beberapa poin yang akan Mimin nilai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Jika mereka berdua bertarung murni 1 lawan 1, yaitu kekuatan buah iblis, kekuatan haki, dan kekuatan fisik serta stamina. Poin yang pertama yaitu kekuatan buah iblis. Bisa dibilang si Sakazuki Akainu ini merupakan salah satu karakter terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Bagaimana tidak, sosoknya merupakan seorang Fleet Admiral saat ini yang menggantikan Sengoku. Sebelum Sakazuki Akainu menjadi seorang Fleet Admiral, ada drama yang terjadi di kubu pemerintahan dunia. Ya, seperti yang kita tahu, bahwa perebutan jabatan Fleet Admiral ini terjadi antara Sakazuki Akainu dan juga Aokiji Guzan. Pertarungan antara dua karakter ini pun terjadi selama kurang lebih 10 hari, dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Sakazuki Akainu. Jika kita melihat kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Sakazuki Akainu, yaitu Magma Gunomi tipe Logia, yang memungkinkan penggunanya mengontrol atau menciptakan magma yang sangat panas, memang tidak mengherankan jika Guzan kalah telak, karena Guzan melawan kelemahan alami dari buah iblisnya. Selain itu, kekuatan serangan yang dihasilkan dari buah iblis Magma Gunomi sangatlah mengerikan. Ya, bagaimana tidak? Kita bisa melihat kebrutalan Akainu saat terjadinya perang Marineford. Akainu secara membabi buta menyerang musuhnya dengan menggunakan pukulan meteor yang membuat banyak korban jiwa. Bahkan sekelas Marco, Ace, Ivankov, Jinbe, kekuatan mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan buah iblis milik Akainu. Hanya Shirohige saja yang dapat menahan pukulan magma milik Akainu dengan menggunakan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nominya. Dan perlu diingat, kekuatan buah iblis Magma Gunomi milik Akainu ini sudah berada di tahap awakening. Ya, Akainu bisa mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi magma untuk menyerang targetnya. Ditambah lagi, tipe kekuatan buah iblis Logia akan mempersulit musuhnya untuk mengalahkannya. Jadi tidak mengherankan jika kekuatan buah iblis Magma Gunomi merupakan salah satu kekuatan buah iblis yang cukup overpower. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan mantan kapten Raja Bajak Laut Goldie Roger, yaitu Silver Rayleigh? Meskipun belum ada konfirmasi resmi apakah Silver Rayleigh ini adalah pengguna kekuatan buah iblis, namun Mimin yakin dan pasti kalau Rayleigh bukanlah pengguna kekuatan buah iblis. Mengingat ada momen di mana Rayleigh dapat mengalahkan monster laut dan berenang dengan mudah. Hal itu pun sempat disaksikan oleh Law. Bahkan Law sempat kagum, bagaimana mungkin ada seorang kakek tua yang dapat berenang dari jarak yang cukup jauh, bahkan sempat bertarung dan mengalahkan monster laut terlebih dahulu.
Nah, meskipun Rayleigh bukanlah pengguna kekuatan buah iblis, namun jangan anggap remeh mantan kapten dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Rayleigh bahkan mampu mengimbangi kekuatan Borsalino Kizaru yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Logia. Next, poin yang kedua yaitu kekuatan haki. Sebagai seorang Fleet Admiral, jelas Sakazuki Akainu memiliki kekuatan haki. Nah, Akainu sepertinya memiliki kekuatan Busosoku Haki level tinggi. Karena pada saat perang Marineford, Akainu, Kuzan, dan Kizaru mampu menghentikan gelombang kejut milik Shirohige hanya dengan mengangkat tangan mereka ke depan. Ini seperti kekuatan menyerang tanpa menyentuh atau memukul, layaknya kekuatan Ryo yang diajarkan kakek Hyogoro kepada Luffy saat di penjara Udon negeri Wano. Selain itu, Akainu juga memiliki kemampuan Kenbunsoku Haki. Ya, saat pertempuran Marineford, Akainu mampu menghindar dari beberapa serangan bajak laut dengan mudah. Dan bahkan Akainu mampu menebak serangan mendadak yang diciptakan oleh krokodil. Ini membuktikan bahwa Akainu menguasai Kenbunsoku Haki. Nah, bagaimana dengan Hosoku Haki atau Haki Raja? Menurut Mimin, sepertinya Akainu tidak menguasai jenis haki ini. Karena di beberapa riwayat pertarungannya selama ini, Akainu belum pernah mengeluarkan kekuatan Hosoku Hakinya. Apalagi di pertarungan sekelas Marineford, akan sangat efektif jika Akainu mengeluarkan Hosoku Haki untuk menjatuhkan para bajak laut yang lemah. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Akainu. Ini mengindikasi bahwa Akainu benar-benar tidak memiliki kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Nah, lalu bagaimana dengan Silver Rayleigh? Sedikit flashback pada episode One Piece 516 atau lebih tepatnya saat Rayleigh melatih Luffy, kita diperlihatkan adegan di mana Rayleigh menunjukkan semua kekuatan hakinya kepada Luffy. Nah, dari poin ini kita bisa menyimpulkan bahwa Rayleigh memiliki atau menguasai ketiga jenis haki. Namun ada hal yang berbeda dengan teknik Busosoku Haki milik Rayleigh. Teknik Busosoku Haki milik Rayleigh ini sangatlah unik. Tangannya tidak terlihat dilapisi oleh koka, yaitu tekstur hitam khas Busosoku Haki. Selain itu, kekuatannya ini pun sangat luar biasa hebat. Rayleigh mampu menepis serangan gajah raksasa yang akan menyerangnya hanya dengan mengeluarkan tangannya dan mengeluarkan semacam cahaya yang dapat melukai gajah raksasa tersebut. Sedikit berbeda dengan teknik Ryo, di mana kakek Hyogoro mengajarkan Luffy teknik Ryo, kepalan tangannya mengeluarkan koka, sedangkan Rayleigh tidak. Mungkinkah teknik Busosoku Haki yang dimiliki oleh Rayleigh ini merupakan tingkatan dari teknik Ryo yang digunakan oleh kakek Hyogoro di Wano? Selain itu juga, kemampuan Hosoku Haki yang dimiliki oleh Rayleigh sepertinya sudah berada di tingkatan level tinggi. Karena Rayleigh dapat menargetkan atau mengintimidasi musuhnya sesuai yang dia inginkan. Seperti contohnya saat berada di pelelangan manusia ikan. Kemungkinan besar juga tingkatan kekuatan Haki Raja yang dimiliki oleh Rayleigh sama seperti Seng. Efek Haki Rajanya ini bisa berdampak pada benda mati, seperti kayu pada kapal Moby Dick milik Shirohige, yang retak seperti tertekan semangat oleh Seng. Nah, untuk masalah kekuatan Haki, jelas Silver Rayleigh tidak perlu diragukan lagi. Nah, poin yang terakhir yaitu kekuatan fisik dan stamina. Dimulai dari sang Fleet Admiral yaitu Sakazuki Akainu. Tampaknya Akainu memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dalam pertempuran Marineford saja, Akainu diajar habis-habisan oleh Shirohige dan para komplotannya. Tetapi Akainu masih bisa bertahan dan bangkit lagi. Selain itu, stamina yang dimiliki oleh Akainu juga tidak kalah hebat. Akainu tampak tidak kelelahan sedikit pun ketika perang Marineford.
Malahan hasrat untuk membunuh para bajak laut ketika itu semakin tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kebrutalan Akainu menghabisi para bajak laut dengan kekuatan buah iblisnya. Dan yang lebih gilanya lagi, Akainu mampu bertahan 10 hari bertarung dengan Aokiji Kuzan. Ini menandakan bahwa kekuatan fisik dan stamina yang dimiliki oleh Akainu sangat luar biasa hebat. Lantas, bagaimana dengan Silver Rayleigh? Nah, di usia tuanya saat ini bisa dibilang Rayleigh masih memiliki kekuatan dan stamina yang cukup prima. Hal itu bisa kita buktikan ketika Rayleigh berenang di tengah laut dan mengalahkan monster laut dengan cukup mudah. Selain itu, Rayleigh pun bisa bertahan dan mengimbangi kekuatan bertempur yang dimiliki oleh Kizaru. Namun masalahnya, usia tidak bisa berkata bohong. Di chapter One Piece 513, Rayleigh pernah mengatakan kalau dia ingin membantu Luffy dan yang lainnya. Namun dia tidak semudah dulu dan terlihat juga nafasnya sedang terengah-engah. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan menang jika Sakazuki Akainu dan Silver Rayleigh bertarung 1 lawan 1? Dari beberapa poin yang Mimin jelaskan tadi, Sakazuki Akainu unggul di kekuatan buah iblis dan kekuatan fisik serta stamina. Ya, kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Akainu selain dapat menciptakan serangan-serangan mematikan, kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi ini sudah berada di tahap awakening, di mana Akainu dapat mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi magma dan dapat menyerang targetnya sesuka hatinya. Tentunya ini akan sangat merepotkan bagi Silver Rayleigh. Sedangkan Silver Rayleigh unggul di kekuatan haki dan fisik. Seperti yang kita tahu, memang kekuatan haki milik Rayleigh ini sudah berada di tingkat level tinggi. Dan menurut Mimin, jika duel berjalan 1 lawan 1, serta murni tidak ada campur tangan orang lain, maka Rayleigh akan memenangkan duel ini. Alasannya adalah kekuatan haki tingkat tinggi yang dimiliki oleh Silver Rayleigh akan menjadi sebuah kelemahan alami kekuatan buah iblis Logia yang dimiliki oleh Akainu. Selain itu, Rayleigh pasti menganalisa pergerakan Akainu dengan Kenbunsoku haki tingkat tingginya. Lalu Rayleigh dapat menyerang Akainu dengan jurus terkuatnya yang mungkin akan dikombinasikan dengan kekuatan Busosoku hakinya. Tentunya ini akan menjadi kelemahan alami si pengguna buah iblis. Memang sih seperti yang dikatakan oleh Garp, meskipun sudah tua, namun untuk mengalahkan Silver Rayleigh tidak cukup hanya dengan mengirim 1 admiral saja. Nah, tetapi jika pertarungan ini berjalan dengan memakan waktu yang cukup lama, Rayleigh akan kalah oleh Sakazuki Akainu. Mengingat faktor usia sangat mempengaruhi stamina. Jadi Rayleigh tidak akan menang dengan mudah melawan seorang Fleet Admiral saat ini, yaitu Sakazuki Akainu. Jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang akan menang jika pertarungan Sakazuki Akainu melawan Silver Rayleigh ini terjadi? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.